gerakan nasional yang lahir dan tercetus di Tasikmalaya. Namun hari ini paling utama, mungkin Bapak di sini ada Ketua DPR fraksi dan lain sebagainya dari DPD mungkin. Dunia kapitalis, di mana keuntungan dijadikan dewa, dan di negara demokrasi kita menentang itu. Tidak boleh yang ada namanya ketidaksetaraan. Demokrasi selalu berbicara tentang kesetaraan. Demokrasi selalu berbicara tentang kebebasan. Demokrasi selalu berbicara tentang berekspresi. Karena Pak Gubernur pun dan seluruh rekan-rekan Pak Gubernur ingin membangun bangsa ini. Kita satu tujuan, kita satu visi, kita satu misi, bahwa Jawa Barat dan Indonesia harus diperjuangkan, harus sejahtera, harus percaya. Oleh orang-orang busuk, maka yang lahir adalah kebijakan-kebijakan busuk. Kalau partai politik tidak direformasi, kalau partai politik dibiarkan, diasuh dan diurus oleh orang-orang bengal, maka akan melahirkan perlawanan dari rakyat yang pada akhirnya akan menumpah darahkan rakyatnya itu sendiri. Apabila partai politik diurus tanpa partisipasi publik, dia hanya mementingkan syahwat sematanya, maka yang terjadi adalah pelanggaran HAM, yang terjadi adalah Untuk itu, karena ini kenakalan, saya juga setiap hari berinteraksi, pasti ada kriminal, kelempar, teriak, membebaskan mereka. Setuju nggak? Saya atas nama teman-teman mahasiswa, ya, karena siapa tahu di antara mereka itu masih ada saudaranya anggota dewan. Anda semua, siapa yang menjadi koordinasi forumnya? Saya dengerin, siapa yang menjadi koordinator forum ini? Silakan. Anda forum bisa mereka pulang karena kasihan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak dalam mencegah demo itu bisa terjadi, kerusuhan itu bisa terjadi. Mungkin hanya perlu saya sebutkan. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 Perkapolri nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwasanya penggunaan tindakan oleh aparat kepolisian itu harus berdasarkan tahap-tahap. Dan di situ dijelaskan ada 6 tahap. Tapi kenapa yang terjadi di Unisba kemarin langsung menembakkan gas air mata ke dalam kampus? Tidak hanya Unisba, bahkan Unpas. Dan dijelaskan juga di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi, bahwasanya kampus itu merupakan tempat eksplorasi ilmu yang harusnya dilindungi dan difasilitasi, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di sini jangan diam saja, jangan mau hak kalian untuk mengeksplorasi ilmu itu malah diintervensi, itu malah diserang oleh oknum-oknum. Selanjutnya, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun tentara nasional Indonesia, semua dilindungi oleh hukum. Begitupun masyarakat, dan kami juga memiliki hak asasi manusia untuk kami terus perjuangkan. Dan pesan saya, kawan-kawan ada di sini itu untuk memperjuangkan hak kalian, kawan-kawan. Jangan hanya diam, kawan-kawan. Teruslah menulis seperti jurnalis dan berbicara seperti orator, kawan-kawan. Jangan mau kalian dibungkam. Bicarakan, ungkapkan, aspirasikan, kawan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Maka dari itu, saya mewakili kawan-kawan di Jawa Barat, ada beberapa tuntutan, Pak. Yang pertama, sahkan RUU perampasan aset. Selanjutnya, jamin kebebasan berekspresi terkhususnya mahasiswa seni. Hilangkan seluruh pembungkaman terhadap kebebasan suara. Banyak Pak UMKM yang kehilangan lapangan pekerjaannya, Pak, karena live TikTok hilang. Selanjutnya, hentikan seluruh bentuk represivitas dari aparat polisi. Karena kami pun capek, Pak. Kami juga mau hidup. Maka dari itu kawan-kawan, kita semua buktikan hari ini Bandung tidak tinggal diam.
Semangat kawan-kawan. Bandung tidak tinggal diam. Maka dari itu, Pak Gubernur, Pak Kapolda, mohon izin Pak, jika setelah forum hari ini masih ada tuntutan yang belum dilaksanakan, tunggu saya kembali di jalan Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat bagaimana panas. Nah ternyata saya lebih tahan panas dibanding mahasiswa. Karena saya lebih banyak keliling. Silakan aja teman, ini kan forum teman-teman. Mau diperpanjang saya hayu, mau pindah ke ruangan saya hayu. Kan saya tidak mau mengatur. Kan yang mengatur teman-teman semua. Silakan pilih, mau terus ini pidato terus saya dengerin sampai kapanpun. Nah, oke. Ya udah kita pindah ke dalam, ya. Oke, terima kasih. Lo di mana? Ini di tempat tadi. Oh, Mas. Iya masuk ke dalam, masuk ke dalam. Oh iya, saya di mana? Coba samperin tadi. Mau masuk? Bagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat yang jurusannya dibutuhkan oleh pasar kerja Jawa Barat sehingga tidak diambil alih oleh pasar kerja yang lain. Dan kita sudah punya komunikasi, alokasi anggaran beasiswa mereka termasuk di dalamnya beasiswa untuk santri. Kita punya komitmen untuk itu dan alokasi anggaran provinsi Jawa Barat bisa dilihat secara terbuka untuk semuanya. Jadi seluruh rangkaian apa yang disampaikan itu adalah concern kami, komitmen kami. Tapi kalau kenapa tidak masyarakat masuk ke area ruangan? Kami menghargai forum mahasiswa. Kalau semua orang masuk kan tidak tahu di antara mereka tujuannya apa, niatnya apa. Malah forum ada dialog di forum yang lain. Kalau bicara dengan masyarakat dicek, seluruh orang yang di depan gedung sana itu tiap hari bertemu saya. Saya orang yang setiap hari terbuka, bertemu dalam setiap waktu demonstrasi lagi rusuh-rusuhnya, saya datang menemui dan saya tidak mati oleh masyarakat saya sendiri. Jadi untuk itu saya tidak pernah mengalami hidup seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tidak beristri. Jadi tidak ada yang sakit. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian mengenai tuntutan teman-teman mahasiswa agar para aktivis yang di Polda dibebaskan. Saya setelah ini akan bersama Pak Kapolda ke Polda Jabar. Saya akan bertemu dengan mereka. Demonstran yang bukan kriminal, saya jamin untuk dibebaskan. Yang bukan kriminal. Tapi kalau demonstrannya hormat, beda ceritanya. Oke? Demonstrannya membawa senjata api, beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Masih ada disampaikan silakan. Kawan-kawan kami yang ditangkap di Polda Jabar terkait dengan penangkapan itu, saya rasa penangkapan itu perlu ada bukti-bukti terlebih dahulu Pak sebelum kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Jika memang saya sebagai anak mahasiswa Fakultas Hukum, saya rasa penangkapan itu gak berlaku untuk masa aksi yang kemudian tidak ditemukan atau ada indikasi-indikasi mencurigakan atau mengarah kepada kriminal. Karena di dalam hukum itu ada asas jadi saya nggak mau bahasa Belanda soalnya Pak. Jadi saya rasa buat teman-teman yang kemudian tidak ada indikasi-indikasi kriminalitas serta barang bukti atau
fakta-fakta di lapangan yang mengarah kepada tindak pidana itu bisa dijelaskan Pak. Karena bagaimanapun mereka mempunyai hak konstitusionalitas sebagai warga negara Indonesia yang dijamin kebebasan berpendapat, ekspresi, berkumpul, berserikat di negara kesatuan Republik Indonesia ini Pak. Itu sih Pak buat kawan-kawan kami Pak ya. Terus saya juga ingin menyampaikan sih Pak, saya dari Bogor Pak, Universitas Juanda Bogor. Mungkin dari beberapa aspirasi teman-teman hari ini kebanyakan mungkin sudah disampaikan dari sisi personal, mulai dari tindak tegas pelaku-pelaku yang melindas Kurniawan, terus coba upaya kaderisasi, kualitas kaderisasi di partai politik coba diperbaiki, karena hari ini orang-orang yang menempati kursi senayan adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi kawan. Maka daripada itu kami meminta kepada Pak seluruh partai politik untuk memperbaiki sistem kaderisasinya, karena kita ini orang-orang yang mewakili kita di DPR adalah orang-orang yang mempunyai kualitas, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, bukan sekedar nyari kursi, bukan sekedar nyari popularitas dan lain-lain. Maka daripada itu kami mendorong dan kami meminta kepada seluruh partai politik untuk kemudian memperbaiki sistem kaderisasinya, agar kemudian lahir dan tercipta kader-kader memiliki kualitas, kader-kader yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Itu kebijakan-kebijakan nasional mungkin barangkali sudah disampaikan sama teman-teman, termasuk reformasi Polri Pak. Karena hari ini reformasi mungkin Bapak bisa cek trust publik kepada kepolisian hari ini sudah mulai menurun Pak. Mulai dari tahun-tahun sebelumnya, puncak hari ini karena terjadinya dan maraknya represivitas brutalitas dari aparat. Tidak ada satupun agar jauh dalam penindakan massa aksi itu dilakukan dengan cara-cara yang represivitas, brutalitas, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Harus terukur, profesional, dan serta mengedepankan pendekatan-pendekatan humanisme. Maka daripada itu kami minta untuk bagaimana kemudian ada upaya reformasi Polri. Itu orang-orang yang kemudian tidak memahami hukum mungkin bisa belajar hukum lagi Pak. Karena kita juga ingin ada perekrutan yang lebih berkualitas untuk kepolisian. 5S1 lah kira-kira Pak. Karena kebanyakan di kepolisian itu kan mereka yang berangkat dari anak SMA, terus di kepolisian, tapi di wilayah pemahaman keilmuan hukumnya itu kurang Pak. Sehingga kemudian supremasi hukum di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak maksimal Pak. Terus saya juga ingin menyampaikan unek-unek saya, aspirasi saya terkait dengan kondisi di Bongkal Pak, di Bogor. Banyak kemudian terjadi beberapa pelanggaran hak hidup kita, mulai dari Parung Panjang ke itu Pak. Mungkin barangkali Bapak kemarin di sono kan, kita juga menunggu Bapak, kita ingin menyampaikan aspirasi Bapak supaya kita lakukan bukan dari Rumpin sampai dari Parung Panjang sampai Rumpin itu jalannya berlubang. Banyak kemudian dari kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang kemudian tinggal gara-gara infrastruktur jalan yang berlubang itu Pak. Karena bagaimanapun nyawa itu nggak ada harganya Pak. Kami meminta dari Pemprov yang kemudian direport ke pemerintah kabupaten untuk bagaimana kemudian menindaklanjuti infrastruktur di Kabupaten Bogor Pak. Mulai dari perbaikan jalan, terus jam pembagian jam operasional truk tambang itu Pak. Karena banyak kemudian dari masyarakat Kabupaten Bogor, terus di Rumpin dengan di Parung Panjang itu terkena ISPA Pak, penyakit pernapasan. Terus di Puncak kemarin Pak, saya nggak tahu ya. Saya pribadi mengapresiasi Bapak Kadep untuk kemudian turun membersamai teman-teman masa aksi kemarin pas di Bandung. Tapi saya harap itu bukan pencitraan Pak. Itu berangkat dari hati nurani atas keresahan, ketidakadilan dan penindasan di negara Republik Indonesia Pak. Di Puncak itu Pak kemarin terkait banjir. Kalau analisis kami, Bapak kan cuma menindaki terkait bangunan-bangunan di Hibis doang Pak ya.
Sedangkan yang saya pahami di Sumarekon itu Pak, saya nggak tahu Pak ya, mungkin Bapak kenapa nggak bergerak Sumarekon atau takut atau bagaimana, saya nggak tahu Pak. Cuman yang saya tahu banyak kemudian dari kawan-kawan kami yang mengawal Sumarekon terkait izin legalitas, AMDAL dan lain-lain itu mendapat tindakan-tindakan kriminalisasi. Banjir kemarin di Puncak itu salah satu faktornya adalah terkait dengan Sumarekon Bogor ini Pak, yang tadinya dia diperuntukkan untuk lahan konservasi sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayah, yang kemudian dia masuk tahun 2020, sedangkan perda yang berlaku Sumarekon di daerah situ diperuntukkan buat skala perumahan skala permukiman, bukan perumahan skala perkotaan. Tapi hari ini Sumarekon itu udah skala perkotaan Pak, sehingga serapan air di tanah-tanah itu udah mulai kurang Pak, sehingga dampaknya adalah ke puncak yang harusnya jadi daerah ruang terbuka hijau, serapan airnya itu banyak, tapi hari ini nggak begitu terserap Pak. Nah jadi seperti itu Pak, sebenarnya saya sampaikan, dan juga izin kawan-kawan karena ini forum kita bersama. Tadi juga Pak Kadir menyampaikan bahwa ini bahkan mau diperpanjang juga nanti soal Pak ya, karena memang ini bagian dari agenda pemerintah provinsi itu belanja masalah dari tiap-tiap wilayah yang ada di daerah di Jawa Barat Pak ya. Maka daripada itu untuk kawan-kawan jangan sungkan, jangan takut, jangan merasa teman-teman nggak punya apa yang ingin disampaikan. Saya rasa teman-teman punya aspirasi, saya rasa teman-teman punya keundangan lain-lain, sehingga harapannya bisa disampaikan ke Bapak Deddy Mulyadi, dan saya harap yang disampaikan itu benar-benar ditindaklanjuti Pak. Dan sedari tadi aspirasi disampaikan oleh teman-teman itu nggak ada tanda tangan dari Bapak KDM. Mungkin saya minta tanda tangan kepada Bapak KDM perwakilan DPRD dan polisian barangkali sebagai bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi dari mahasiswa Pak. Kebetulan saya ada catatannya Pak. Sorry. Sama dengan yang kita, ini sama. Sudah ditandatangan? Sudah. Ini buat kita sebagai bukti Pak dari kawan-kawannya Bogor. Oh yang ini, yang Bogor. Iya. Udah saya tanda tangan. Tanda tangan Pak Kuat. Karena kami ingin Lagi ketua DPRD di bawah, ada di atas. Jadi bukan Pak dalam konteks Eka. Baik, silakan. Oke, izin kawan-kawan yang saya tahu dalam konteks negara demokrasi, paradigma yang harus dibangun adalah pejabat-pejabat publik adalah pelayan kita, bukan tuan kita kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Maka daripada itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, saya rasa perlu ada pembangunan paradigma bahwa pejabat-pejabat publik hari ini yang di depan, ataupun yang di nasional, mereka adalah pelayan kita kawan-kawan. Karena sejauh ini doktrin yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat seakan-akan kita adalah pelayan kawan-kawan. Sedangkan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Semangat kawan-kawan. Biar tahu ketua DPRD dan pimpinan partai-partai menandatangani apa, bacain dulu. Oke, siapa? Mungkin ini tuntutan sama dengan teman-teman terkait sahkan RUU perampasan aset. Cuman saya rasa untuk mensahkan RUU perampasan aset itu agak sulit kawan-kawan di tengah dinamika di DPR. Maka kemudian saya mendesak untuk ya. Oke, iya ini Pak, saya menjelaskan sedikit terkait perampasan aset. Nah, iya makanya saya mendesak Presiden untuk mengeluarkan perpu kawan-kawan, karena kalau berharap RUU perampasan aset ke DPR itu kelamaan kawan-kawan. Maka kita menuntut untuk dan mendesak mengeluarkan perpu perampasan aset. Yang kedua adalah pecat anggota DPR yang menghina dan melukai hati nurani rakyat.
Yang ketiga, bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap dan ditahan selama aksi dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Reformasi Polri agar lebih profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat. Adili seadil-adilnya pelaku penindasan Ahmad Kurniawan. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa. Tolak RUHP. Hentikan TNI dalam pengamanan aksi dan kembalikan TNI ke Barat. Harus ada sistem meritokrasi di legislatif seperti minimum S2 dan kesesuaian latar belakang dengan komisi. Lalu mengecam keras tindakan represivitas dan brutalitas aparat kawan-kawan. Mungkin itu kawan-kawan untuk memperpanjang perjuangan kita. Mari. Mungkin kawan-kawan saya ingin merawat semangat kita dan memperpanjang perjuangan kita melawan ketidakadilan, melawan penindasan di negara Republik Indonesia kawan-kawan. Mungkin bisa ajukan tangannya kawan-kawan, atau mungkin bisa berdiri kawan-kawan. Kalau kita sebagai mahasiswa mungkin punya sumpah mahasiswa kan, mungkin kita bisa bareng-bareng untuk melanjutkan sumpah mahasiswa kawan-kawan. Mungkin bisa berdiri kawan-kawan sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan di negara kesatuan Republik Indonesia kawan-kawan. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa yang satu, bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 100 pemuda membela kebenaran, maka aku satu di antaranya. Jika ada 10 pemuda membela kebenaran, maka aku satu di antaranya. Jika ada 1 pemuda membela kebenaran, maka pastikan dan yakinkan. Maka pastikan dan yakinkan. Akulah orangnya. Akulah orangnya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya harap semangat perlawanan terhadap penindasan ketidakadilan itu dilawan kawan-kawan. Tempat padi berlambat, samudanya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Cek. Mohon maaf. Undang-undang Sadar Negara Republik Satu Keluarga yang meresahkan negara, pembobrokan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak oligarki yang memanfaatkan keringat rakyat. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas Nusantara diakibatkan pejabat yang berdusta karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia telah sampailah kepada saat mereka menyuarakan kebenarannya terhadap buruh, terhadap petani, terhadap masyarakat dan pendidikan di Indonesia yang kacrut, penindas, perampas dan biadab atas berkat yang datang dari Raja Jawa dan didorong oleh keinginan kekuasaannya
supaya berkehidupan, berkebangsaan, dan berkeluargaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ketidakmerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu korupsi yang berskala, yang dilindungi oleh sistem yang termanipulasi data dan seluruh kebobrokan yang memaki caci rakyatnya dan memajukan kesejahteraan keluarganya, dan ikut melaksanakan ketertiban melegalkan perusahaan tanpa izin berkeluyuran dengan berdasarkan membawa efek tidak baik terhadap lingkungannya, berdasarkan suap menyuap yang pasti patuh terhadap ketidakadilan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan keluarga itu dalam suatu doa. Semoga akal sehat kembali pada dirimu lagi, yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada keuangan yang maha esa, kemanusiaan yang haus akan rupiah, persatuan di Indonesia, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan ketidakterwakilan kami, serta dengan mewujudkan suatu kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup masyarakat Indonesia! Kondusif kawan-kawan, kondusif. Kondusif. Kita ini masih di bawah. Yang mana? Bawa makanan, ingat kan ya, kena makanan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.